Perkenalkan, nama saya Legasong, NIM 2015-2010 07, kelas A1 semester 3, jurusan Ilmu Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya tentang penanggulangan pada kasus gawat darurat. Yang pertama yaitu A. Konsep gawat darurat. 1. Definisi gawat darurat. Gawat darurat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera atau menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa, yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Situasi gawat darurat tidak hanya terjadi akibat lalu lintas jalan raya yang sangat padat saja, tetapi juga dalam lingkup keluarga dan perumahan pun sering terjadi. Masalahnya, seseorang yang habis melakukan olahraga tiba-tiba terserang penyakit jantung, seorang yang makan tiba-tiba tersedak, seorang yang sedang membersihkan rumput di kebun tiba-tiba digigit ular berbisa, dan sebagainya. Semua situasi tersebut perlu diatasi segera dalam hitungan menit, bahkan detik, sehingga perlu pengetahuan praktis bagi semua masyarakat. Pertolongan pertama pada gawat darurat. Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. 2. Tujuan pelayanan gawat darurat. Kondisi gawat darurat dapat terjadi di mana saja, baik pre-hospital maupun in-hospital ataupun post-hospital. Oleh karena itu, tujuan dari pertolongan gawat darurat ada 3, yaitu A. Pre-hospital. Tentang kondisi gawat darurat pada pre-hospital dapat dilakukan orang awam khusus atau petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan tindakan penanganan berupa 1. Menyingkirkan benda-benda berbahaya di tempat kejadian yang beresiko menyebabkan jatuh korban lagi, misalnya pecahan kaca yang masih menggantung dan lain-lain. 2. Triase atau memilih dan melakukan kondisi gawat darurat, serta memberikan pertolongan pertama sebelum petugas kesehatan yang lebih ahli datang untuk membantu. 3. Melakukan fiksasi atau stabilisasi sementara. 4. Melakukan evakuasi, yaitu korban dipindahkan ke tempat yang lebih aman atau dikirim ke pelayanan kesehatan yang sesuai kondisi korban. 5. Mempersiapkan masyarakat awam khusus dan petugas kesehatan melalui pelatihan siaga terhadap bencana. B. In-hospital. Kondisi gawat darurat in-hospital dilakukan tindakan menolong korban oleh petugas kesehatan. Tujuan pertolongan di rumah sakit adalah 1. Memberikan pertolongan profesional kepada korban bencana sesuai dengan kondisinya. 2. Memberikan bantuan hidup dasar BHD dan bantuan hidup lanjut BHL. 3. Melakukan stabilisasi dan mempertahankan hemodinamika yang akurat. 4. Melakukan rehabilitasi agar produktivitas korban setelah kembali ke masyarakat setidaknya setara bila dibandingkan bencana menimpanya. 5. Melakukan pendidikan kesehatan dan melatih korban mengenali kondisinya dengan segala kelebihan yang dimiliki. C. Post-hospital. Kondisi darurat post-hospital, hampir semua pihak menyatakan sudah tidak ada lagi kondisi gawat darurat, padahal kondisi gawat darurat ada, yang terjadi setelah diberikan pelayanan di rumah sakit. Contohnya korban perkosa mengalami gangguan trauma psikis yang mendalam, seperti merasa tidak berharga diri, rendah, hingga mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Tujuan diberikan pelayanan dalam rentang post-hospital adalah 1. Mengembalikan rasa percaya diri pada korban. 2. Mengembalikan rasa harga diri yang hilang sehingga dapat tumbuh dan berkembang. 3. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada orang-orang terdekat dan masyarakat yang lebih luas. 4. Mengembalikan pada ketiga, tujuan penanggulangan gawat darurat. Tujuan penanggulangan gawat darurat adalah A. Mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat. B.
merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. C. Penanggulangan korban bencana. Penolong harus mengetahui penyebab kematian agar dapat mencegah kematian. Berikut ini penyebab kematian antara lain: A. Kematian dalam waktu singkat 4-6 menit. 1. Kegagalan sistem otak. 2. Kegagalan sistem pernapasan. 3. Kegagalan sistem kardiovaskuler. B. Mati dalam waktu lebih lama perlahan-lahan. 1. Kegagalan sistem hati. 2. Kegagalan sistem ginjal perkemihan. 3. Kegagalan sistem pankreas. Itulah penjelasan saya tentang penanggulangan pada kasus gawat darurat. Semoga video ini yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, salam sehat.